Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran matematika. Pada video kali ini, kita akan membahas bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Untuk menggambar grafik fungsi kuadrat, kita hanya memerlukan 3 langkah, yaitu menentukan titik potong terhadap sumbu X, kemudian menentukan titik potong terhadap sumbu Y, dan menentukan titik balik. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe ya. Yuk kita simak videonya, fokus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Oke semuanya, balik lagi kita ke video pembelajaran matematika. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi kelas 8, yaitu mengenai bagaimana caranya kita menggambar sebuah atau suatu grafik fungsi. Nah, di sini saya punya persamaan ya, langsung saja. Persamaannya adalah Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X kemudian dikurang 8. Nah, untuk menggambar atau membuat sketsa grafik fungsi ya, kita cuma butuh 3 langkah. Oke, kita cuma butuh 3 langkah, jadi sangat mudah sekali. Nah, untuk langkah pertama ya, kita harus mencari titik potong dari sumbu X terlebih dahulu. Oke, jadi langsung aja ya. Nah, langkah pertama kita harus mencari tipot ya, atau titik potong pada sumbu X. Nah, ketika kita mencari titik potong pada sumbu X ya, maka Y-nya ini kita anggap adalah 0. Oke, jadi nilainya, persamaannya ini akan menjadi X kuadrat dikurang 2X dikurang 8 sama dengan 0. Nah, untuk mencari titik potong ya pada sumbu X, maka persamaannya ini ya, fungsinya ini bisa kita faktorkan ya. Kemarin kita sudah belajar memfaktorkan kan ya. Nah, sekarang kita kalikan suku pertama dengan suku ketiga ya. Kita kalikan A dengan koefisien pada C-nya ini, berarti sama dengan min 8. Berarti kita cari sesuatu yang kalau dia dikalikan itu hasilnya adalah minus 8 ya. Saya tulis di sini. Kalau dia dikalikan hasilnya adalah minus 8, tapi kalau dia dijumlahkan hasilnya adalah minus 2, seperti itu ya. Berarti kita cari faktor dari 8 ini ya. 1 kali 8 kemudian 4 kali 2 atau 2 kali 4. Maka yang kita pakai adalah 4 kali 2 ya. 4 kali 2. Yang di sini juga 4 kali 2 ya. 4 kali 2, gitu kan? Nah, karena di sini minus, otomatis salah satunya harus minus. Yang mana yang minus? Otomatis yang 4. Maka bisa kita faktorkan di sini X dikurang 4 ya. Kemudian X plus 2 sama dengan 0. Seperti itu kan ya. Nah, kemudian baru kita buat dia menjadi X kurang 4 sama dengan 0. Ini untuk X yang satu. Kemudian yang kedua, X ditambah 2 sama dengan 0. Kita selesaikan dulu yang ini, X satunya ya. Maka di sini menjadi X ya sama dengan 0 ya, min 4 nya pindah ruas ke sebelah kanan, berarti menjadi plus, yaitu menjadi 4. Oke. Kemudian untuk X2 ini sama dengan 2 plusnya ini pindah ke ruas ke sebelah kanan menjadi minus 2. Maka otomatis di sini menjadi X1 nya ini adalah titik fotonya, X, Y nya kita buat. X, Y nya adalah X nya 4, Y nya berapa? Y nya adalah 0 ya. Kemudian titik potong yang kedua yaitu adalah X nya min 2, Y nya sama dengan 0. Nah, kita sudah dapat
titik potong terhadap sumbu X. Nah, ini langkah pertama untuk menggambar grafik fungsi. Nah, langkah yang kedua ya, kita buat titik potong terhadap sumbu Y. Nah, kita buat titik potong terhadap sumbu Y. Nah, kalau titik potong terhadap sumbu Y, otomatis nilai X-nya ini adalah 0. Ya, harus kita buat dia sama dengan 0. Maka kalau X-nya sama dengan 0, maka di sini kita buat Y-nya ini sama dengan C-nya. Berapa C-nya? C-nya sama dengan min 8. Otomatis di sini menjadi ya Y sama dengan min 8, gitu kan. Jadi kita dapat tentukan titiknya adalah X, Y lagi, X-nya 0 ya, nih X-nya 0, Y-nya sama dengan min 8. Oke, titik potong terhadap sumbu X dan Y sudah ketemu. Kita lanjut ke titik balik ya. Nah, titik balik itu ada dua yang harus kita cari ya. Yang pertama adalah nilai XP ya, XP-nya atau titik sumbu simetrinya, kemudian titik baliknya atau titik puncaknya. Titik puncaknya ini yaitu YP-nya. Oke. Nah, langkah yang ketiga yaitu titik balik. Nah, pertama kita menentukan XP-nya ya. Rumusnya apa? Rumusnya adalah min B per 2 kali A. Oke. Nah, kita geser dulu. Nah, B-nya kan sudah kita tahu tuh. B-nya berapa? Dari persamaan yang di atas. Nah, ini persamaan ini ya. B-nya berarti min 2. Maka kalau kita masukkan di sini menjadi min 2 ya per 2 kali A-nya adalah 1. Berarti ini min sama min kalau dikalikan menjadi plus ya. 2 per 2 sama dengan 1. Oke. Nah, simetrinya sudah kita dapat yaitu 1. Kemudian YP-nya. Nah, YP rumusnya adalah D per minus 4A atau diskriminan ya, D-nya itu, atau bisa kita buat B kuadrat ya, D ini sama dengan B kuadrat dikurang 4 kali A kali C per minus 4 kali A, seperti itu. Baru kita masukkan angkanya. Tadi B-nya sama dengan berapa? Minus 2 kan? Minus 2 pangkat 2 dikurang 4 kali A-nya tadi 1, C-nya sama dengan berapa tadi? C-nya. Nah, C-nya sama dengan min 8. Begitu kan? Per min 4 kali 1. Oke? Nah, kita lanjutkan lagi ini. Sama dengan berapa? Sama dengan min 2 kali min 2 sama dengan 4 dikurang. Nah, ini 4 kali min 8 sama dengan min 32 kan, per min 4. Atau kalau kita jabarkan ini min ketemu min menjadi plus, berarti 4 ditambah 32 per min 4. Maka hasilnya akan menjadi berapa? 4 tambah 32 sama dengan 36 per min 4 atau menjadi minus 9. Oke. Nah, untuk mencari nilai YP itu bisa kita juga masukkan atau kita substitusikan dari persamaannya. Nah, persamaannya kan tadi di sini ya, untuk mencari YP-nya itu kan persamaannya X kuadrat dikurang 2X dikurang 8. Nah, ini kita tinggal masukkan atau substitusikan nilai X-nya. X-nya berapa di sini? 1. Berarti kita tinggal buat di sini 1 pangkat 2 dikurang 2 kali 1 dikurang 8. Itu sama dengan berapa? 1 kali 1 1 ya. Kemudian 2 kali min 2 kali 1 sama dengan min 2. Kemudian dikurang 8 sama dengan berapa nih? 1 ini sama dengan min 10. Maka ini sama dengan 1 dikurang min 10 1 dikurang 10 sama dengan min 9. Maka hasilnya akan sama ya. Ini hasilnya akan sama. Bentar, dulu ya. Nah, ya nilainya akan sama. Kita menggunakan rumus
D per min 4 kali A, atau kita substitusikan dari persamaannya, hasilnya akan sama. Nah, dari soal tadi ya, baru kita buat gambarnya begitu. Sekarang kita kumpulkan dulu titiknya. Nah, kita lihat dari yang atas. Pertama, untuk titik potong pada sumbu X ya, ini ada 4,0 ya kan. Oke, sumbu X-nya kita kumpulkan dulu di atas. Ininya sumbu X yang pertama adalah 4,0 dan min 2,0. Kemudian sumbu Y ya, titik potong terhadap sumbu Y itu sama dengan 0, min 8. Begitu kan ya. Kemudian XP atau simetrinya itu titiknya adalah 1 ya kan. Kemudian YP-nya itu sama dengan min 9. Otomatis ini akan menjadi X-nya 1, Y-nya sama dengan min 9. Nah, baru kita buat dia titiknya ya. Kita gunakan spidol hitam ya. Nah, sekarang kita fokus ke Cartesius ini ya. Pertama untuk sumbu X. Nah, sumbu X ini adalah 4,0. Nah, di mana titik 4 ya? Ini 1, 2, 3, 4. Maka di sini ya kan? Karena 4,0, maka otomatis ini 0. Kemudian yang kedua, min 2,0. Maka sebelah kiri ya. Ini min 2-nya. Itu kan ya. Kemudian sumbu Y-nya sama dengan min 8. Min 8 berarti di bawah. Nah, ini kan ya. Min 8. Kemudian 1, min 9. Nah, satunya ini X ya. Jangan antum taruh di sini. Kalau di sini berarti dia ada di sumbu Y. Nah, karena satunya itu adalah X, berarti kita letakkan di sumbu X yang ini. Nah, satunya di sini. Nah, satu ini adalah titik simetrinya. Nah, begitu. Kalau titik simetri, maka kita buat dia garis putus-putus ya. Maksudnya titik simetri, tahu kan simetri itu apabila titik tengahnya seperti itu. Ya, kita buat garis putus-putus di sini. Nah, di sini kan dia koma min 9, berarti Y-nya min 9. 1, min 9, otomatis titiknya adalah di sini kan ya. Nah, baru nanti kita buat garisnya, kita hubungkan. Maka garisnya akan menjadi oke. Nah, gitu. Nah, jadi yang namanya titik simetri itu berada pas di tengah-tengah. Ya, kita lihat nih. Ini kan berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya kan? 6. Berarti kalau dibagi 2 sama dengan 3 kan? Nah, berarti ini 1, 2, 3 ya kan? Ini juga 1, 2, 3. Berarti pas di tengah dia. Ke sebelah sininya 3 satuan, ke sebelah sini juga 3 satuan. Itulah namanya garis simetrinya ya. Nah, jadi garisnya seperti ini. Dari persamaan ya, Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X kemudian dikurang 8. Oke, bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita lanjut contoh soal yang kedua, bagaimana cara menggambar grafik fungsi. Nah, kalau tadi soalnya atau fungsinya ini A-nya plus ya, sekarang kita coba untuk A-nya minus. Nah ya, berarti min X pangkat 2. Nah, sebelumnya sudah kita bahas bahwa kalau dia A-nya itu kurang daripada 0, maka parabolanya akan terbuka ke bawah. Seperti itu ya, sorry kelihatan. Nah, tapi kalau dia A-nya itu lebih daripada 0, maka parabolanya akan terbuka ke atas. Jadi seperti orang senyum kalau dia lebih ya, A-nya lebih daripada 0. Tapi kalau A-nya kurang daripada 0, maka akan menjadi minus. Oke, langsung saja kita masuk kita mencari titik potongnya dulu untuk yang terhadap sumbu X. Oke, yang pertama tipot ya, tipot sumbu X. Nah, kalau tipot sumbu X berarti Y-nya sama dengan 0 kan? Maka di sini kita buat min X kuadrat itu sama dengan
min x pangkat 2 dikurang 5x dikurang 4. Nah, sama dengan 0. Begitu kan ya. Kemudian baru kita faktorkan. Berarti ini kita cari bilangan ya, yang kalau dia dikalikan hasilnya adalah berapa? Min 1 kali min 4 berarti 4, tapi kalau dijumlahkan hasilnya adalah min 5. Otomatis faktor dari 4 ini adalah 1 dan 4 dan 2 dan 2. Itu kan berarti kita ambil yang 1 dan 4. Berarti ini 1, sini 4, sini 1, sini 4. Karena sini minus, otomatis ini kita buat dia menjadi minus semuanya. Oke, berarti di sini min x dikurang 1, kemudian x plus minus 4. Langsung saja ya. Berarti ini x sama dengan minus 1 ya, atau titiknya ini adalah min 1,0. Kemudian untuk x2 nya ini sama dengan berapa? X2 nya sama dengan min 4, atau titik potongnya adalah min 4,0. Oke, sudah dapat kita titik potong terhadap sumbu x. Kemudian yang kedua, titik potong ya terhadap sumbu y. Nah, kalau titik potong terhadap sumbu y, otomatis x-nya ini sama dengan 0, sehingga y-nya itu sama dengan c, berarti y-nya sama dengan min 4. Berarti titiknya di sini adalah 0, min 4. Nah, yang terakhir, yang ketiga maksudnya, kita tentukan titik baliknya. Nah, xp sama dengan min b per 2 kali a. Berarti min b-nya berapa? B-nya min 5, berarti min 5 per 2 kali min 1. Ya kan? Karena minnya a-nya sama dengan min 1 tadi ya. Berarti di sini menjadi 5 per min 2 sama dengan berapa? Min 1 per 2. Oke, atau sama dengan min 2,5 kalau kita buat desimal ya. Biar tidak sulit kalau kita menggambar pada koordinat kartesius. Kemudian YP-nya sama dengan D per min 4 kali A. Begitu kan ya? Sama dengan B kuadrat dikurang 4 kali A kali C per min 4 kali A. Nah, berarti di sini min 5 pangkat 2 itu kan dikurang 4 dikali min 1, kemudian dikali min, sehingga min 4 itu per min 4 kali min 1. Maka ini menjadi 25 dikurang 16, langsung saja ya, per 4. Maka di sini menjadi 9 per 4. 9 per 4 itu sama dengan 21 per 4 ya. Oke, kalau kita buat desimal menjadi 2,25. Oke, nah sekarang kita langsung ke koordinat kartesiusnya. Kita tuliskan dulu titik potong terhadap sumbu x tadi berapa titiknya? Min 1,0 dan min 4,0. Terhadap sumbu y itu sama dengan 0, min 4. Nah, kemudian titik baliknya berapa? Titik baliknya adalah min 2,5 ya, kemudian 2,25 begitu. Langsung saja kita letakkan ya. Di sini berarti x-nya min 1,0. Nah, berarti di sini ya. Kemudian min 4,0. Oke, sudah. Kemudian titik y-nya adalah 0, min 4. Berarti y-nya min 4 berarti di sini. Oke, kemudian simetrinya ya itu adalah x-nya min 2,5 berarti di bawah. Oh, sorry, y-nya. Ini x-nya ya, berarti di sini. 2,5 ya. Oke, berarti di sini. Kemudian y-nya ini adalah 2,25. Berarti plus, berarti ada di atas. 2,25 2 per 4 berarti di sini ya kira-kira. Nah, oke, berarti titiknya di sini. Nah, sekarang ini adalah
titik simetrinya ya. Nah, sekarang kita hubungkan dia. Oke. Akan menjadi kurvanya seperti ini. Dia karena tadi persamaannya A-nya itu adalah minus, berarti dia terbuka ke bawah parabolanya ya. Nah, ini adalah grafik fungsi dari persamaan Y sama dengan min X pangkat 2 dikurang 5X dikurang 4. Oke. Dimana di sini adalah min 1,0 ya. Ini adalah min 4,0. Kemudian di sini adalah ya, di sini adalah min 2,5 dan 2,25 seperti itu. Oke, semoga bisa dipahami. Terima kasih.